nanti manusia dimakan iblis tuh nanti. Ya oke, nanti itu nanti. Mulai dari kejadian satu aja lah Pak Ustadz. Ngapain di sini ya kan? Oke. Saya ini ya Pak Ustadz, saya gambarkan ya. Saya gambarkan ya. Gambar lah. Oke, ini Pak Ustadz. Saya balik dulu nih. Ini saya nih. Saya balik dulu kameraku gimana ya? Cara membalik kamera. Nih. Coba minta tolong Pak Ustadz yang baca atau aku ya. Nih. Aku gambarkan ya. Yang kejadian satu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi, langit dan bumi. Ini Pak Ustadz. Nih bulat. Nih bulat ya. Apa bulat. Itu? Bakpao bumi. itu, bakpao. Bumi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit. Begini Pak Ustadz. Langit. Oke? Langit langit dan bumi. Ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bentar dulu. Oke. Itu di situ dibilang bumi belum berbentuk. Kenapa itu ibu bentuk bulat? Gini Pak Ustadz. Ini saya belajar sama ibu guru ini saya ini. Oke. Saya bulatin dulu, bulatin. Arti bumi. Bu guru katanya bumi belum berbentuk tadi. Kenapa bulat? Oke. Pengertiannya begini Pak Ustadz. Pengertian bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong ya. Kosong ini. Kosong. Iya, kenapa ibu gambar bentuknya bulat? Kenapa coba? Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Nih, arti bumi belum berbentuk, artinya belum ada manusia di sini, belum ada apa-apa, belum kosong, belum sempurna. Artinya belum perfect, belum sempurna penciptaan, masih. Lalu? Belum berbentuk, artinya belum ada manusia dan lain-lain. Penghuninya belum ada. Penghuninya belum ada, terus? Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Tuh, katanya gimana? Roh Tuhan gentayangan tuh gimana tuh? Ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini air jadi ya? Air. Air ini air. Air ini Pak Ustadz dahulu ini temperaturnya nggak seperti sekarang, ozon udah tipis. Artinya ini kalau ini 1000 meter, ini juga 1000 meter. Dari jadi, mana tuh dapat 1000 meter? Contoh ini contoh. Kalau ini ukurannya sama gitu gelombangnya mengelilingi bumi. Jadi temperatur kita ini nggak seperti sekarang ini panas, dingin. Ini semua teratur. Itu mana ayatnya itu? Ada, inilah. Nih, roh Allah melayang-layang. Ini Pak Ustadz. Di mana roh Allah melayang-layang tuh di mana? Allahnya gentayangan di mana itu? Di atas air. Roh Allah. Ini di atas air. Ini di atas air, di atas air. Di atas air gentayangan dia. Di atas air gentayangan. roh Allah melayang-layang. Oke. Melayang-layang. Artinya di sini roh Allah itu di sini melayang-layang. Kenapa dikatakan melayang-layang Pak Ustadz? Karena belum ada wadahnya manusia. Adam Hawa belum ada. Roh itu melayang-layang tidak kelihatan. Jadi dia gentayangan gitu. Kalau ada sini si Adam, kalau ada sini si Adam si Hawa, baru roh itu hinggap di sini, hinggap. Di sini tempat roh. Ini wadah tempat roh, manusia tempat roh. Waduh. Gitu. Ini pengertian Alkitabiah loh Pak Ustadz. Iya. Jadi melayang-layang di sini roh Allah karena belum ada wadahnya. Wadah roh adalah ini Adam dan Hawa. Surga di mana surga tadi?
Surga di atas, nggak tahu di mana ini. Di sini jauh lagi, berkilo-kilo nggak tahu. Oh, jauh lagi. Jadi sebelum di surga, jadi sebelum di surga dia gentayangan gitu. Melayang-layang, bukan gentayangan. Ya iya, kan melayang-layang dia kesana kemari gentayangan tuh berarti. Oke. Nah, itu keterangannya Pak Ustadz. Jadi roh itu, wadah roh adalah manusia. Wadah Begitu, roh Pak adalah Ustadz. manusia. Sakit Ya. kepala saya teman-teman. Jadi gini Pak Ustadz, Iya. bersambung ke yang tadi. Jika manusia mati, rohnya kembali ke yang punya. Makanya ini ada anak-anak penakut. Saya bilang gini, kenapa kamu takut? Ya itu opung siapa itu meninggal, takut aku ada hantunya. Saya bilang gini, tidak ada hantu. Tidak ada hantunya manusia yang meninggal. Karena manusianya tadinya terbuat dari tanah, manusianya badannya ke tanah, rohnya ke yang punya. Tadi katanya manusianya dimakan iblis, jasadnya. Itu yang saya maksud. Begini, akibat Apa dosa tuh dimakan adalah iblis? Akibat dosa adalah maut. Iblis adalah sumber dari maut. Ya. Terus? Jadi diserahkan kepada iblis tubuh kita ini, tapi roh kita, kalau kita orang baik, roh kita ini diserahkan kepada yang punya. Oh, Ada jadi tempatnya habis sendiri. jadi habis itu tubuh umat Kristen yang mati dimakan iblis gitu. Habis mati tuh. Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Terus gimana? Begini Pak Ustaz, semua manusia yang sudah mati, baik di dalam dosa maupun di dalam kebaikan, antara dua. Tubuhnya yang mati, tapi dia dapat hidup yang kekal nanti di penghakiman. Ini yang berdosa, tubuhnya mati, dibangkitkan, mati permanen. Hampir sama dengan muslim, ya. Hampir sama kan? Terus? Hampir sama. Dibangkitkan yang mati, lalu naik ke surga bagi orang-orang yang kudus. Tapi kalau selama hidupnya ditimbang bahwa dia itu banyak melakukan kejahatan, berarti dia permanen mati kembali di neraka. Di neraka. Sesuai dengan yang saya tanya tadi satu aja, Bu. Itu betul dimakan iblis gitu? Tidak. Tidak. Tadi katanya dimakan iblis. Dia Pak Ustadz, dia ngomong asal asbun. Asbun, yang mana yang betul lah? Enggak, dia pakai dalil juga. Diserahkan ke iblis itu orang Kristen dimakan iblis. Macam-macam. Umat kita muslim banyak terkecoh dibuat Kristen. Dibilang Yesus itu Bapa. Bukan. Dibilang manusia yang mati dimakan iblis. Bukan. Begitu Pak Ustaz. Iblis tuh kelaparan makan manusia dia gitu. Jadi kita diserahkan kepada iblis. Tubuh kita ini adalah diserahkan karena maut itu ada di iblis. Nah, ketika gitu. Yesus mengatakan, sembahlah aku, ini bumi akan kuberikan kepadamu. Artinya iblis sudah merasa miliknya bumi ini. Menguasai bumi ini. Waduh. Ya kan? Itu ada tertulis itu di Matius tadi. Gimana ya cara memahaminya ya, Bu ya? Bingung saya jadinya. Beda tiap Kristen ya, teman-teman ya. Ustaz, jadikanlah firman itu penafsirnya sendiri. Jangan dibilang begitu. Masa dimakan iblis? Emang iblis lapar? Enggak. Makanya saya tanya sama Anda, kan dimakan iblis kayak gitu. Makanya ini sebenarnya Pak Ustaz, saya berkeinginan naik supaya meluruskan itu adalah pemahaman yang salah. Pemahaman salah. Salah. Berarti ibu yang betul. Ya itu menurut Alkitab. Saya nggak bilang saya betul. Menurut Alkitab bahwa tubuh kita ini diserahkan ke iblis. Ya, artinya dikuasai iblis.
jatuh ke dalam dosa. Nah, ini faktor ada manusia meninggal karena faktor Iya, sakit, Bu. usia. Pertanyaannya diserahkan kepada iblis tuh buat apa? Buat ditumbalkan atau dimakan iblis atau kayak gimana? Bukan. Artinya itu nanti kalau dibangkitkan di neraka ya dia tetap milik iblis. Iblislah bapakmu. Itu. Berat emang ini ya. Aduh. Gak ngerti saya kenapa harus kerja sama dengan iblis buat dimakan iblis atau ditumbalin iblis. Buat apa iblis? Coba. Heran saya. Pak Ustaz, kata kuncinya yang berseteru adalah Bapa dengan iblis. Ingat itu kata kunci. Yang berseteru di dalam bumi ini, bumi kita yang hilang ini bumi yang hilang loh. Banyak bumi-bumi lain, kita nggak tahu. Bumi Inilah hilang. satu-satunya bumi yang hilang, yang terakhir diciptakan, makanya gampang digoda. Bumi hilang. Logikanya begitu. Ya, bumi yang hilang, yang jatuh Bumi ke yang dalam hilang. dosa, inilah contoh bumi ini di semesta alam, bahwa akibat dosa adalah maut, supaya ke depan tidak ada lagi seperti ini, membangkang, jadilah manusia yang penurut. Sakit pala saya. Masa kayak gitu? Bumi hilang, arti bumi hilang, arti bumi kita ini hilang, jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh iblis. Satu-satunya bumi yang bisa dikuasai iblis hanya bumi kita ini. Berat teman-teman. Sakit kepala saya, Bu. Nggak ngerti saya jadinya. Iya. Berat betul kata Pak Dehe ya. Berat ini berat ya. Saya bukan benar. Iya. Jadi ibu nggak setuju tadi, nggak setuju bahwa dimakan iblis tuh nggak setuju. Tidak. Jadi jangan semua ditangkap Pak Ustadz. Periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman Tuhan. Begitu kan? Oh. Pak Ustadz kan periksa semua perkara ini, pegang yang baiknya. Begitu kan? Aduh. Pegang yang baik menurut firman Tuhan. Entah yang mana yang betul dah, Bu. Bingung saya. Mantul suaranya, Bu. Mantul suaranya. Aduh, Bu. Mantul. Gara-gara Pak Dehe itu. Mantul, Bu. Serius, mantul ini. Ada lagi pertanyaan Pak Ustadz? Gak ada lagi dah, gak berani lagi saya nanya Ibu. Ngeri jawabannya ya. Ibu aja dan nanya apa pertanyaan Ibu. Oke, saya mau bertanya. Bagaimana menurut Islam, kenapa kita umat manusia ini di bumi ini, janganlah di Indonesia, ada Shinto, ada Buddha, ada Hindu, ada penyembah matahari, macam-macam. Ada Muslim, ada Kristen lagi ribuan denok. Apa maksud Tuhan Allah? Apa maksudnya Tuhan Allah ini membuat berbeda-beda? Menurut Pak Ustadz, sesuai dengan firman ya. Menurut Pak Ustadz, sesuai dengan firman. Kenapa ini jadi berbeda-beda? Apa maksud dan tujuan? Oke, saya bukakan ya Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100 ya. Oke. Bentar, Bu. Nah, saya putar dulu kameranya. Saya jawab pakai data ya. Sabar. Surah Yunus 99 sampai 100. Ayat ke 99. Bu, kita baca ya. Kenapa jadi banyak kan kayak gitu? Nih, Bu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya Islam gitu, beriman. Jika Tuhan menghendaki. Ya, apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Baik. Jawabannya, wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Tidak seorang pun ya akan beriman kecuali dengan izin Allah.
dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, yang tidak pakai akal. Jadi gitu. Kenapa agama banyak di dunia? Karena manusia disuruh untuk berpikir mana agama yang benar. Sudah diberikan akal sehat, carilah jalannya yang benar gitu. Ikuti, makanya bermacam-macam agama. Mari kita pakai gunakan ya akal kita untuk mencerna agama mana yang benar. Benar. Gitu. Oke. Makanya digunakan akal kata Allah gitu. Jadi orang bodoh nggak masuk surga. Orang bodoh nggak masuk surga. Harus pakai akal. Gunakan akal sehat gitu. Jadi Allah tuh ya wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah sangat murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Benar. Jadi ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada macam-macam. Itu untuk ujian dari manusia memilih jalannya apakah dia menggunakan akal atau tidak. Oke. Sekarang Pak Ustadz, orang-orang filsafat lah yang duluan ke surga karena mereka berakal. Bagaimana itu? Belum tentu. Belum tentu. Semua gini, semua manusia itu berakal sehat kecuali dia gila. Kan gitu. Jadi gini Pak Ustadz, oke, saya terima ya. Memang akal, tetap akal, itu benar. Tapi apakah semua akal, orang-orang filsafat itu orang berakal, tapi orang-orang yang kecil yang diterima Tuhan? Ya kan? Orang-orang kecil yang murni hatinya seperti anak-anak. Coba gini aja Bu, kita gunakan akal kita ya. Sekarang kita lihat ada orang penyembah tiang listrik, dijadikannya Tuhan tiang listrik. Pakai akal sehat, Tuhan emang tiang listrik? Kan enggak. Gitu. Ada orang menyembah patung. Patung begini begitunya. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Nggak ngerti juga saya. Ya. Bisa apa tuh patung? Pakai akal sehat. Buat apa dan bisa apa itu patung? Nggak bisa apa-apa. Ada juga yang nyembah manusia. Ayo, udah tahu manusia bukan Tuhan, nggak dipakai akalnya, manusia disembah. Macam mana? Kan kayak gitu. Oke. Pak Ustadz, orang-orang ateis berakal loh. Ya. Orang-orang bikin teknologi itu berakal loh. Ateis juga berakal, ya. Orang-orang teknologi, sains, dia juga orang yang berakal. Betul. Ya. Betul. Apa bedanya? Tapi apakah dia menggunakan akalnya yang pintar itu untuk mencerna yang dia teliti itu siapa yang mengadakan? Enggak, kebanyakan lalai orang sains di situ. Nggak mungkin ya Bu ya, nggak mungkin semua ini ya baharu, nggak mungkin, nggak ada yang ngeremot gitu, nggak ada yang menjalankan, nggak mungkin. Boleh aku jawab ya Pak Ustadz? Pak Ustadz bisa terima itu akal. Jawabannya, tujuan Tuhan membuat itu berbeda-beda, menyaring manusia siapa, menyaring hati manusia, menyaring orang-orang, menyaring semua manusia mana yang tulus hatinya, yang seperti anak-anak yang polos, ya, itulah yang diterima Tuhan. Dalilnya di mana? Kalau saya kan ada dalil Bu. Dibuat perbedaan. Dalilnya mana di Bible Anda? Iya, akal juga nggak ada dalil Pak Ustadz. Akal tadi saya pakai dalil. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Agama itu banyak untuk Allah ya menguji manusia apakah dia menggunakan akal atau tidak. Iya, ateis berakal. Iya, dia gunakan enggak? Mencerna enggak akalnya itu? Bagaimana langit itu ditinggikan? Ateis berakal tapi tak beriman. Iya, makanya. Berarti akal tambah iman. Begitu, ya betul, dia sejalan memang. Dari akal dulu kita beriman. Ini kalau kita mau masukin botol, nih Bu ya. Kalau saya mau masukin air, apa yang saya buka dulu? Tutupnya kan? Makanya akalnya dulu dibuka. Gitu baru beriman. Ya, tes.
Gitu. Betul. Jadi Ya, seperti sepakat. itu. Makanya Tapi itulah cara jawabannya. mencari Kenapa manusia. kenapa agama itu beragam? Ya. Pak Ustadz bertanya ke saya. Enggak, itu jawabannya. Kenapa agama ada banyak gitu? Ya, menyaring. Iya, Menyaring itu jawabannya, Bu. Jawaban saya kenapa? Ibu kan bertanya kenapa agama ada banyak. Kan kayak gitu. Ya, untuk Tuhan ya menguji manusia agar menggunakan akalnya. Jadi Itu ini Pak dalilnya. Ustadz. Sorry, ini Pak Ustadz. Ini kita mau ngambil emas ini. Ini emas dari tanah. Ambil emas, terus diginiin. Tanah Apa tuh? jatuh, tinggal emas. Hmm? Itulah masuk Tuhan. Tuhan membuat manusia disaring gini, disaring, emasnya tinggal, itulah yang layak ke surga. Begitu. Berakal pun dia nggak punya iman. Nah, dengan cara begitu disaring manusianya. Iya. Iman, ya iman. Bu, emangnya iman ada di dalam Kristen? Adalah. Hah? Apa definisi iman? Iman itu kan bahasa Arab, istilah Islam. Iman adalah tangan jiwa yang berpegang teguh kepada Kristus. Itu definisi iman. Tangan tangan jiwa kita ini ada tangannya yang berpegang teguh kepada Kristus. Itu Kosakata iman itu di mana didapat Kristen, Bu? Ada? Coba lihat di Google. Coba saya lihat ya. Apa definisi Iman Definisi iman. berasal dari bahasa Ya, iman berasal dari bahasa Arab, Bu. Kok ada ya di Kristen? Kata amanah yu'minu imanan. Ya. Ya, mau dari bahasa apapun itu, ya artinya iman pengertian tangan jiwa yang berpegang teguh kepada Kristus, kepada Tuhannya. Itu Jangan itu selalu bilang keyakin manusia itu kepercayaan berarti. Karena manusia itu sudah ada sebelum bumi dijadikan. Yang kedua, Apalagi dah? Bapa, Anak, Melkisedek, Bapa Melkisedek, Bapa Yesus, Bapa Anak. Di Kenapa bawahnya dengan ini- Melkisedek? di bawahnya- Kenapa Melkisedek? Nah, Bapa. Bu, dalilnya mana, Bu? Dalilnya mana? Pusing kepala saya. Oke, Pak. Ah, ini Pak ah. Ustadz. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada bersama Bapa kalau tidak melalui aku ini tuh. Tidak ada. Ini ada pembatas. Gak boleh. Karena hancur manusia. Jadi ini, supaya tidak hancur manusia, dia akan diutus menjelma jadi manusia, turun. Lalu datang manusia. Kenapa kau tuhankan manusia? Orang ini di sini tadi. Tadi di sini dia. Di bawahnya ini Musa, Nabi. Nah, di bawahnya ini Nabi-Nabi kepada manusia. Nabi kepada Karyana. Begitu. Di mana itu? Ngarang. Ngarang dalilnya mana? Ini Bapak. Oh. Ini Bapak ya. Ini Melkisedek itu di perjanjian lama namanya Melkisedek. Ini anakku engkau hari ini kuperanakan. Inilah anak yang kukasih. Pada mulanya adalah firman. Ini dia. Ini. Pada mulanya firman. Perkataan. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Ini dia. Jangan ingat dulu Yesus. Kacau, nggak ada dalilnya. Dari sini. Ibu ini tunjukkan dalilnya Dari sama sini. saya kalau ada. Pak Ustadz. Dari sini. Ah. Nabi-nabi. Ini tadi Bapak di atas. Ah. Nabi-nabi. Nabi adalah penyambung lidah dari Tuhan. Ini penyambung lidah dari Tuhan. Bukan penyambung lidah dari Bapa, bukan. Penyambung lidah dari Tuhan. Tuhan Yesus penyambung lidah dari Bapa. Tidak ada Sakit yang bersama pala Bapa. saya. Akulah jalan. Nggak Tidak ngerti ada yang saya, bersama Bu. Bapa. Mana dalilnya ngarang buah? Jadi, tapi Pak Ustadz udah hafal Alkitab.
akulah jalan dan hidup. Iya tahu. Ya udah ini begini, akulah jalan dan hidup. Gak ada bersama Bapa, gak ada. Ini Jalan tidak kan kelihatan. bukan Pastor. tujuan toh. Kalau ada Kristen mengatakan Allah menjelma menjadi manusia, bohong. Oh, bohong. Bukan Allah. Allah tidak pernah jadi manusia. Ini Allah ya. Ini Yesus. Tuh, kenapa sih ini? Hidup lagi. Nih, Allah tidak pernah turun menjadi manusia. Allah dan anak Melkisedek ini yang turun. Saya mengenal yang ini. Saya menuhankan ini, saya tidak mengenal ini. Bapa. Jadi kalau ada mengatakan Bapa yang menjelma jadi manusia, itu adalah palsu. Oh, palsu. Iya. Begini Bapak. Pak Ustadz, begini. Kalau ada mengatakan, Yesus mengajari muridnya, doa, Bapa kami yang di sorga. Alamatnya kemana? Kemana dia? Ini mengajari ini. Berdoalah kalian, Bapa kami yang di sorga. Alamatnya kemana? Ke sini. Alamatnya ini. Bukan ke sini, ini anak Melkisedek. Ini Enggak ngerti firman. saya, Bu. Ngerti. Dalilnya aja di mana kayak gitu? Karena Pak Ustadz udah bercampur-campur, jadi nggak mengerti, bingung. Kalau ada mengatakan Allah menjadi manusia, itu palsu. Tapi kalau Allah mengutus anaknya yang tunggal, ini. Dari sini baru ke Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi ini. Nabi Muhammad yang terakhir ya di abad 300 ya. 300 tahun ya, terakhir. Apanya 300? Dari sini baru ke nabi-nabi. Jadi jangan menyamakan Yesus dengan Musa begini. Tidak. Karena dia bersama Bapa sebelum bumi dijadikan. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Inilah yang menciptakan Adam Hawa. Bingung saya ya jadinya, Bu. Ustaz, Nah, makanya harus sering-sering kita di sini. Kan pertama juga saya ajak offline, Pak Ustaz. Ya. Ibu di mana emang? Medan. Nanti saya ke Medan. Betul, saya nanti saya tanya dah hotel apa saya diletakin nanti ya. Pertengahan saya Desember di Jakarta. Anak saya semua di Jakarta, saya itu di Bali, satu di Bali. Nanti saya ke Medan, saya info tanggalnya nanti. Ya, boleh mau temui saya. Di Jakarta bagi warga Medan ya, yang mau silaturahim muslimnya boleh nanti ya, ketika saya di Medan. Ya, saya siap. Oke. Oke. Ya udah, Bu, saya ganti dulu ya dengan yang antri. Ya, oke ya. Oke, Pak Ustadz, Sakit pala saya. Iya. Oke, selamat malam. Malam, terima kasih Pak Ustadz. Bodrek ini 2 papan habis sama ibu itu. Iya, habis Bodrek 2 papan sama ibu itu. Habis pasti. Habis, teman-teman. Makanya cepat-cepat mau saya turunkan. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Islam atau Kristen? Kristen. Boleh open cam dulu ya, sesuai peraturan.